Pemirsa, industri ekonomi berbasis syariah mulai menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi syariah tahun ini bisa lebih tinggi dari capaian tahun lalu sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional sekaligus besarnya potensi berbagai industri berbasis syariah. Lantas seperti apa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Kita simak selengkapnya dalam paparan grafis berikut ini. Kita ke infografis yang pertama, pemirsa, di mana ini Global Islamic Economic Indicators Score Rank pada tahun 2020-2021. Kita lihat ke peringkat yang pertama ditempati oleh negara Malaysia, kemudian yang kedua Saudi Arabia, ketiga ada Uni Emirat Arab, kemudian ada Indonesia di posisi keempat berdasarkan Global Islamic Economy Indicators Score Rank, dan juga ada Yordania di posisi kelima, 5 negara dengan urutan teratas dari Global Islamic Economic Indicator. Dan pemirsa, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang menerapkan ekonomi syariah. Peluang besar ini ditandai dengan adanya beberapa potensi syariah yang dimiliki Indonesia. Perkembangan ekonomi dan keuangan Islam di tingkat global terus meningkat. Keuangan syariah Indonesia tentunya memiliki pangsa pasar yang begitu besar. 9,89% dalam perputaran keuangan di negara ini tentunya. Sedangkan untuk pasar modal syariah, pasarnya juga memiliki pangsa yang cukup besar dari 17,39% keseluruhan pasar modal di Indonesia. Dan tentunya majunya ekonomi syariah di Indonesia tak lepas dari kebijakan yang diambil pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah. Akan tetapi masih ada tantangan untuk semakin memajukan ekonomi syariah. Seperti apa? Langsung saja kita lihat dalam grafis yang berikutnya, tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di mana tantangannya adalah di antaranya yang pertama adalah pengembangan halal value chain atau rantai nilai halal. Bagaimana kemudian ini bisa tercipta dari industri ke industri lainnya ataupun dari sektor satu ke sektor lainnya sehingga value chain-nya tetap terhubung atau terintegrasi. Kemudian pengembangan industri syariah berbasis digitalisasi yang juga sepertinya sudah mutlak dibutuhkan dan tidak bisa dinego kembali, bahwa digitalisasi harus mau tak mau juga menjadi salah satu pilihan untuk masyarakat dalam mengakses industri syariah. Kemudian pengembangan sumber daya manusia yang belum memadai, tentunya tingkat pendidikan, pengetahuan terkait dengan industri ekonomi dan juga keuangan syariah harus terus ditingkatkan melalui berbagai upaya. Dan pemerintah secara cepat merespon kebijakan untuk menggerakkan ekonomi syariah, di antaranya berupa pembentukan kawasan industri halal, kemudian penguatan industri dan UMKM berbasis syariah, kemudian halal melalui UU Cipta Kerja, pendirian Bank Syariah Indonesia ataupun BSI yang mungkin juga rekan-rekan atau pemirsa mengikuti, kemudian perluasan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengembangan ekonomi syariah. Dan selain itu pemerintah juga tengah menyusun strategi nasional ekonomi digital agar menciptakan ekonomi syariah yang tentunya mampu bersaing di dunia digital dan tak kalah dengan ekonomi konvensional. Kemudian maraknya perkembangan digital ini mendorong ekonomi bergerak ke industri ataupun era digital. Bahkan pemerintah mendorong ekonomi syariah agar dapat memanfaatkan teknologi digital. Dan lebih lengkap kita simak di grafis berikutnya, pemirsa. Ini terkait dengan pemanfaatan teknologi digital pada ekonomi syariah. Yang pertama adalah membuat proses bisnis lebih efektif dan juga efisien. Kemudian memperluas potensi pasar, kolaborasi, serta memperkuat reputasi sebagai lembaga keuangan syariah yang kredibel, modern dan juga canggih, sehingga pemanfaatan teknologi digital memang harus diadopsi dan dilakukan mulai saat ini meskipun memang pengembangan masih terus dijalankan. Pemerintah mendorong pelaku industri keuangan syariah untuk mengembangkan digitalisasi semaksimal mungkin. Upaya ini diharapkan bisa membantu ambisi pemerintah di mana Indonesia sebagai pusat perekonomian syariah dunia. Upaya memaksimalkan digitalisasi di industri keuangan syariah bisa dilakukan dengan menyiapkan segala sarana dan juga dukungan infrastruktur agar mampu berjalan optimal. Sistem digitalisasi sudah dikembangkan oleh pelaku perbankan syariah termasuk lembaga-lembaga wakaf dan juga zakat, dan tentunya ini menjadi sinyal ataupun pertanda yang positif dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sementara itu ekonomi syariah terus tumbuh dan semakin pesat, di mana tercatat peningkatan perbankan syariah melebihi peningkatan perbankan konvensional. Seperti apa perkembangannya? Langsung saja kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa, di mana ini merupakan
perkembangan ekonomi syariah. Kita lihat ke indikator yang pertama adalah pertumbuhan aset keuangan, di mana dari sisi bank syariah di tahun 2020 meningkat 10,9%. Adapun bank konvensional di tahun 2020 asetnya ini naik 7,7%. Sementara itu jika kita lihat ke sisi lain dana pihak ketiga, di mana bank syariah di tahun 2020 dana pihak ketiga mengalami peningkatan double digit 11,56%, cukup kencang dibandingkan dengan bank konvensional. Meskipun masih berada di area yang sama di 11%, namun bank konvensional dana pihak ketiga hanya mampu tumbuh 11,49%. Lantas bagaimana dengan realisasi perbankan syariah di tahun 2020? 9,42%, adapun di bank konvensional 0,55%. Dari sisi pasar modal syariah, market share ini 11-17 sebesar 17,39%. Kemudian koperasi, simpan pinjam dan pembiayaan syariah berjumlah 4.115 unit. Ya, upaya pemerintah memajukan industri keuangan syariah dapat berjalan cepat jika ada dukungan dari berkembangnya big data dan juga teknologi kecerdasan artifisial. Pemerintah terus mengembangkan beragam kebijakan strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah serta ekonomi digital nasional. Bank Indonesia pun turut mendorong transformasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dan kita harapkan memang pengembangannya masih terus berlanjut dan juga kita sebagai masyarakat terus menggunakan dan mungkin menambah literasi kita terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah sehingga kita juga mampu memanfaatkan dengan optimal layanan-layanan yang ada.